Oke, tadi saya menggambarkan sedikit tentang, saya sebenarnya bukan orang yang pesimis ya. Di buku saya sangat optimis. Oh iya, saya baca itu kok, Mas. Saya menyambut perubahan ini dengan sangat antusias gitu. Dan saya berharap orang-orang brand itu baca buku itu loh, beneran. Oh gitu ya? Aku pikir karena itu seharusnya diwajibkan loh, serius nih. Nggak, tak pikir itu harus diwajibkan karena kesulitan yang sama saya hadapi setiap kali bertemu dengan beberapa teman-teman yang dari industri yang sudah established ya, dengan role brand manager yang mungkin dia dipercaya untuk megang role itu selama 1,5 tahun sampai 2 tahun dan sudah ada pakemnya dan dia merasa bahwa dia tidak boleh, itu kayak haram untuk keluar dari pakem itu gitu. Nah justru itu, ini ngomong-ngomong soal pakem saya jadi teringat. Tadi saya melihat banyak, bukan berarti terus nggak ada yang positif ya. Saya melihat kebanyakan kantor-kantor atau profesional di sini itu masih termakan oleh pakem atau credo gitu ya. Padahal kan sekarang tuh kalau menurut saya udah bukan zaman credo lagi ya. Ini sangat personal saya. Bukan zaman credo lagi karena perubahannya sangat cepat. Karena benar problemnya sangat berubah-ubah gitu. Apakah zaman credo masih relevan? Hati-hati ngomong gini ya, takutnya nanti nggak diajak kerja bareng gitu kan. Namanya juga rezeki penulis kan tahu sendiri ya, royaltinya berapa persen gitu. Tapi poinnya sih gini, apapun yang dipahami sebagai credo itu kan berasal dari satu best practice, pengalaman masa lalu yang berhasil. Nah ini loh, apa yang berjalan tahun lalu aja belum tentu bisa berjalan tahun ini. Itu sedemikian rupa changes, jenis perubahan yang terjadi sekarang. Kenapa disebut chaos? Karena perubahannya tuh udah tidak mengikuti tatanan lagi. Gimana mungkin ada sebuah perusahaan yang baru berdiri tahun 2006 dan baru punya berdiri tahun 2005, punya member itu 10 juta tahun 2006, sekarang punya hampir 1 miliar. Itu namanya Facebook. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang baru berdiri 18 bulan dipegawai oleh 13 orang itu terjual dengan harga 1 miliar US dollar, 9,4 triliun rupiah. Dan bukan 1-2 ya? Iya. Itu banyak sekali, ada model-model seperti itu kan banyak kan, sekali. Banyak. Dan itu setara dengan, mohon maaf, kurang lebih 20 sampai 30 itu Mas. 9,4 triliun itu setara dengan 20 sampai 30 HPH. Atau tambangnya. Nah, maksudnya apa? Kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan resources sebagai asal muasal satu kreasi. Credo itu hanya bisa relevan apabila ekonomi ini berbasiskan resources. Ini sudah bukan berbasiskan resources lagi. This is value creation. Sebenarnya saya punya pengalaman karena saya interview juga orang-orang ya, maksudnya baik di acara radio ataupun di brandgardener.net ya. Saya interview misalnya, mungkin nggak tahu pernah interview apa enggak, kayak misalnya Mas Singgi, ada misalnya Singgi Radio Magno ya, Magno Radio ya, atau contohnya Mai Tulisan, teman saya Melisa, atau tokoh-tokoh yang lain. Kemarin ada Uncle segala macam. Saya melihat sebenarnya potensinya tidak hanya di luar aja, di sini sudah terjadi juga. Sudah Mas. Sudah terjadi dan banyak sekali sebenarnya. Tapi kesulitannya kan media kita dikuasai oleh media mainstream, itu dikuasai oleh big brands, korporasi. Kita bukan mainstream ya? Sama sekali bukan. Kita kan super nyeleneh gitu. Nah, nggak pakai sepatu kok masuk ke dalam sini gitu kan, kayak di masjid ini, tempat suci ini jadinya. Jadi saya nggak mau musuhi big brand, justru sebaliknya teman-teman yang punya brand-brand besar itu kan sebenarnya juga manusia, dan mereka perlu memahami bahwa perubahan ini juga apakah mereka suka atau enggak akan menyentuh mereka, dan kalau bisa membuka diri sedikit lebih berani untuk melakukan uji coba, dan saya tahu itu sudah dilakukan di beberapa brand, hasilnya saya pikir akan terjadi. Nah ini saya bicara tentang spirit nih. Saya suka menyilang-nyilangkan nih antara spirit indie, spirit ya kita bilang, spirit indie versus spirit mainstream. Saya melihat spirit indie sekarang ini itu sangat bagus dalam arti ya tadi ya, do it yourself, flux tadi ya. Itu harusnya sekarang subur gitu, karena memang kenyataannya tuntutannya seperti itu gitu. Betul. Saya memahami bahwa spirit indie ini adalah rajanya, pemenangnya sebenarnya spirit indie itu, dan alangkah baiknya kalau perusahaan-perusahaan besar juga menyerap spirit ini. What do you think tentang itu? Agree. Sir Richard Branson sudah memulai ini. Dia mengatakan kalau perusahaan sudah mencapai besaran tertentu lebih baik di spin off
supaya mereka bisa berdiri secara independen sebagai sebuah perusahaan yang agile, sehingga tatanan birokrasi tidak mengganggu decision making process. Oke. Ini ada satu kesimpulan yang di buku saya tulis ya, bahwa the world is changing very fast. Big will not beat small anymore. Oke. It will be fast beating the slow. Ini si Rupert Murdoch yang ngomong. Jadi artinya saya nangkepnya bahwa sekarang bukan lagi yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat mengalahkan yang slow. Exactly. Nah, dan yang lebih gokil lagi sekarang bahkan ada yang besar dan sangat cepat. Contohnya Facebook kan besar sekarang kan, masuk ke ukuran kalau kita lihat di tapi bukan berarti loyo ya, begitu besar ya? Oh enggak mas, ini udah minum berbagai macam obat gitu, jadi ya nggak pernah loyo-loyo. Gitu. Kemarin kayaknya agak turun, naik lagi. Betul. Jadi tapi poinnya apa? Kreasi di dalam Facebook itu sendiri. Maksudnya gini, refleksi harga saham itu sesuatu yang mungkin hanya dilihat oleh investor. Tapi apa yang terjadi di dalam Facebook sendiri? Saya meneliti culture yang ada di dalamnya dan bagaimana mereka memunculkan diferensiasi Facebook dibandingkan dengan Google ataupun dengan Apple. Gimana sih caranya mereka bisa narik programmer yang udah jelas bakal lebih tertarik ke Google, bakal lebih tertarik ke Apple. Cara mereka adalah memunculkan satu karakteristik yang nggak dimiliki oleh kedua yang lain. Cara mereka adalah do it fast and break things. Kompetisi memprogram sambil minum gitu kan. Itu cuma terjadi di Facebook. Nah, mekanisme yang membuat perusahaan besar tetap bisa agile ini yang seharusnya juga diadopsi oleh teman-teman perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Kultur sangat menentukan. Betul. The more you don't see the urgency, the more you don't feel the urgency, bahwa everything is smooth sailing, udah oke banget, tatanannya udah ada. Itu musuh terbesarnya justru. Jadi cara pandangnya itu nomor satu yang harus dibenerin. Saya senang sekali nih ngobrol tentang kultur, karena kayaknya walaupun kita backgroundnya sedikit lain, tapi lama-lama jadi nggak lain ya. Enggak mas, kita backgroundnya sama-sama pesawat. Backgroundnya sama-sama pesawat. Oke, nanti kita lanjutkan masih di Radio A 96,7 FM.